jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, biarlah pujian dan sembah kami kiranya sungguh benar memberkati serta menyenangkan hati Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih juga untuk hadirat kasih dan kuasa-Mu yang sedang Kau nyatakan bagi kami di tempat ini.
Dan kami yakin dan percaya Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, di mana kekasih Tuhan boleh menyaksikan program ibadah doa pagi ini. Engkau juga melawat, menjamah, dan memberkati mereka sehingga mereka boleh merasakan hadirat kasih dan kuasa-Mu menjamah setiap pribadi. Terima kasih Bapa di surga, dan kami yakin dan percaya sungguh tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu senantiasa baru setiap pagi. Besar setiamu bagi kami, dan kami yakin dan percaya juga hari ini adalah hari yang telah Tuhan jadikan bagi kami. Oleh sebab itu kami bersuka cita dan bersorak-sorai karena Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kembali berfirmanlah bagi kami, karena setiap hati kami senantiasa lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan, senang sekali bisa kembali berjumpa di dalam hari yang baik, di dalam kasih Tuhan yang senantiasa baru dalam hidup kita. Kita yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kita. Semua rancangan rencana yang baik itulah menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu tetap kita senantiasa bersuka cita dan bersorak-sorai karena keberadaan Tuhan yang senantiasa menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu kembali pada kali ini kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Nya. Firman Tuhan pada pagi hari terambil dari 1 Petrus 4 ayat 7 dan ayat 8. Dengan judul Hidup Orang Kristen. 1 Petrus 4 ayat 7 demikianlah, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan yang berbahagia dalam mendengar, menyimpan, serta melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Yang pertama diingatkan oleh firman Tuhan tentang situasi kondisi keadaan yang ada. Situasi kondisi yang ada sesuai dengan Alkitab berkata bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Bukan cuma sudah dekat tetapi semakin dekat. Untuk itu bagaimana kita meresponi situasi kondisi hari-hari ini yang sedang ada dan terjadi. Karena segala situasi kondisi yang sedang ada dan terjadi melanda semua orang. Nah, untuk itu kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, bagaimana kita harus menyikapi situasi kondisi ini. Alkitab berkata, karena itu artinya ada nasihat. Ya, nasihatnya nggak ada lagi lain. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Nasihat firman Tuhan di tengah kondisi keadaan bukan semakin baik, keadaan akan semakin dekat pada kesudahannya. Tuhan minta yang pertama nasihatnya adalah kuasailah dirimu. Ingat pada waktu Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, rohnya lebih besar menguasai hidup kita. Hendaklah kebenaran itu menguasai seluruh aspek kehidupan kita. Jadikanlah Tuhan raja di hati kita. Jangan ego kita menjadi raja di hati kita yang menuntun mengarahkan hidup kita. Tapi biarlah Tuhan jadi raja, menguasai dan memimpin hidup kita. Maka di situ dikatakan jadilah tenang. Ketenangan kita bukan dari segala sesuatu yang kita miliki. Ketenangan kita bukan dari segala sesuatu yang mampu kita capai. Ketenangan kita nggak ada lagi lain. Kita punya satu keyakinan bahwa Tuhan itu ada. Di dalam keberadaannya, Dia memperhatikan kita, Dia melihara kita, Dia menjaga kita. Bahkan bentuk kasih-Nya, rambut di kepalamu pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Oleh sebab itu hendaklah Tuhan yang kita jadikan ketenangan yang utama di dalam setiap kehidupan kita. Jika kita punya ketenangan yang menguasai diri kita, sehingga segala sesuatu yang bersifat datang dan pergi itu tidak akan mempengaruhi situasi kondisi hati kita. Sebab kita mempunyai ketenangan. Tenang di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Contoh ketenangan yang Yesus demonstrasikan. Pada waktu Yesus minta mengajak para muridnya untuk menyeberang dari Danau Galilea. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba sekonyong-konyong taufan badai datang. Membongkar-bangkirkan situasi kondisi yang tenang. Sehingga kapal terombang ambing sering dikasih Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Sesungguhnya Yesus sedang tidur dalam buritan itu. Artinya apa? Yesus mengajarkan kepada kita di tengah badai kehidupan.
di tengah gelombang kehidupan, di tengah taifun kehidupan. Tuhan minta agar kita tenang. Apa dasar kita tenang? Yesus berkata, percaya. Kita percaya kepada Tuhan, maka pada waktu kita percaya kepada Tuhan, hati kita akan damai sejahtera. Dan biarlah damai sejahtera itulah yang menguasai hidup kita, sehingga kita bisa menjadi tenang. Hari-hari ini yang kita hardik bukan badai yang di luar kita, tapi hari-hari yang kita perlu hardik adalah badai di setiap hati kita, agar hati kita mempunyai keteduhan dan ketenangan, bisa mempunyai penguasaan diri. Apa yang perlu dihardik dan dibadai? Segala ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kepanikan, tidak kepercayaan. Nah, hal-hal itu tuh yang perlu kita hardik. Segala bentuk kebencian, dendam, kekecewaan, akar kepahitan, roh tidak bisa mengampuni, percideraan, roh perceraian, roh KDRT. Itu tuh yang kita perlu hardik di dalam hati kita, sehingga kita kembali jadi teduh dan tenang. Dan izinkan Roh Kudus dengan damai sejahteranya Dia menguasai, sebab manifestasi buah roh adalah kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan ini penguasaan diri. Haleluya. Orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dia mempunyai penguasaan dirinya, karena dia tahu Tuhan menyertainya. Tujuannya apa lagi? Supaya kamu dapat berdoa. Nah, ketenangan dan penguasaan diri yang Tuhan minta kepada kita, tujuannya nggak ada lagi lain, agar dalam ketenangan dan penguasaan diri kita bisa berdoa. Nggak mungkin deh orang bisa berdoa pada waktu hatinya nggak teduh, hatinya nggak tenang. Ya, doanya juga kurang fokus. Nanti doanya mencari kehendaknya, bukan mencari kehendak Tuhan. Tapi pada waktu Anda teduh, Anda tenang, penuh dengan pengendalian penguasaan diri, percaya kepada Tuhan. Nah, di titik itu tuh Anda berdoa kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Apa sih kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan? Kekuatan kita adalah mengandalkan Tuhan. Jadikanlah Tuhan satu-satunya andalan kita. Jadikanlah Tuhan gunung batu kita. Jadikanlah Tuhan perlindungan kita. Jadikanlah Tuhan sumber segala berkat kita. Jadikanlah Tuhan itu segalanya di dalam setiap hidup kita. Dengan satu pemahaman, kalau kita bisa tenang, kita tuh menyembah Tuhan bukan karena perbuatannya. Tidak, tetapi kita menyembah Tuhan karena keberadaannya. Di dalam keberadaannya dia menunjukkan perbuatannya. Hendaklah melalui perbuatannya kita bisa menyadari akan keberadaan Tuhan itu. Dengan cara bagaimana kita bisa menyadari keberadaan Tuhan? Dia sanggup mampu mengerjakan apa yang gak sanggup mampu kita kerjakan. Apa itu? Yaitu anugerah serta diselamatkan. Sedangkan dari kematian yang begitu ngeri saja Tuhan selamatkan kita. Masakan sih hal-hal yang lain dia tidak mengaruniai kita dengan iman kita kepada anaknya? Dia pasti akan menyertai. Namun kita bisa melakukannya dengan cara bagaimana? Mengaku akan keberadaan Tuhan. Nggak ada lagi lain. Kita membangun komunikasi dengan pribadi yang kita tahu ada. Haleluya. Dengan cara bagaimana? Nggak ada lagi lain, dengan doa. Doa adalah menyampaikan sesuatu keluhan kita. Doa adalah menyampaikan satu keinginan kita agar bisa mendapatkan arahan dan tuntunan dari Tuhan. Doa adalah satu pernyataan ketidakmampuan kita. Doa adalah satu pernyataan bahwa hanya Engkaulah satu-satunya yang aku harapkan. Oleh sebab itu Alkitab berkata, jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa. Sebab doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, maka akan besar manfaat dan kuasanya. Dia mempunyai manfaat dan berkuasa atas pola hidup kita. Bahkan doa itu besar kuasa dan manfaat buat orang-orang lain. Hari-hari ini ayo kita percaya penyertaan Tuhan akan keberadaan Tuhan itu pasti dalam hidup kita. Nah, hari-hari ini ayo dong, kita juga jangan cuma hanya berdoa untuk diri kita sendiri saja. Kita juga harus berdoa dong untuk kepentingan-kepentingan orang lain, daripada sekedar melihat kondisi situasi yang kecil, penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan tujuannya agar boleh menghasilkan pertobatan. Kita lihat juga dong tentang perkara-perkara yang besar yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Kita anak-anak Tuhan yang berhikmat. Bukan berarti tidak ada kekurangan, tetapi hendaklah bukan kekurangan itu jadi fokus titik perhatian kita. Tetapi lihat di tengah kekurangan yang ada dalam hidup kita, kita bisa melihat juga dong kebesaran Tuhan di dalam penyertaannya, perlindungannya, anugerah, keselamatannya yang sangat amat luar biasa yang Dia sudah kerjakan di dalam hidup kita. Dan dengar baik, Dia belum selesai. Jika Dia belum selesai maka ke depan masih ada
hal-hal yang lebih spektakuler yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jangan ragukan tentang kuasa Tuhan. Jangan pernah ragukan tentang perhatian Tuhan dalam hidup kita. Cuman justru sebaliknya, ya, Tuhan minta agar kita mempunyai perhatian kepada Tuhan. Dengan cara apa? Tuhan cuma minta bangun komunikasi, bangun hubungan. Dengan apa? Dengan doa. Dan pada waktu kita berdoa, nggak ada, Tuhan nggak akan mungkin tidak mendengar dan menjawab doa kita. Tuhan pasti mendengar dan jawab doa kita sesuai dengan waktu Tuhan. Kita berjalan sesuai kehendak rancangan rencana Tuhan. Namun segala sesuatunya tiada lagi lain. Di situ dikatakan, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Hari-hari ini di tengah permasalahan yang ada, hendaklah kasih Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Doa yang kita sampaikan kepada Tuhan menjawab dengan kasih-Nya, maka kasih itu menjadi bagian dalam hidup kita. Dan Tuhan juga minta kepada kita, hayo kita juga harus semakin saling mengasihi di antara setiap kita. Selesaikan, bereskan setiap permasalahan yang ada di tengah keluarga rumah tangga dengan kasih. Menyikapi setiap permasalahan dengan kasih. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan dengar baik, Allah turut mampu melakukan, mengerjakan segala sesuatu menurut kehendak rancangan rencana Tuhan. Bahkan Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita semua. Haleluya. Tetaplah berdoa, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Selebihnya lagi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Itulah merupakan hukum yang utama dan terutama. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengar memberkati kami semua. Jadilah tenang, jadilah teduh, penguasaan diri menjadi bagian dalam hidup kami, agar kami bisa berdoa dan kami berdoa mencari kehendak Tuhan, dan selebihnya lagi agar kami boleh mengaplikasikannya dengan mengasihi Tuhan dan sesama dan diri kami sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Amin.